kami na siya debata mata doho siya anak na Tuhan Jesus Kristus tuhatay. Amin. Damang dinang na hinahulungan, jalan na pinasupaso ni tuhatay Jesus Kristus. Tajalo mabarita na uli di bagasan manugot niya rin. Imahata ni debata na tersurat di Roma 7 ayat 20. Songonon maridok disi hujaha humarihita di bagasan bahasa Indonesia. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Demikian kebenaran firman. Saudara yang kekasih, siapakah di antara kita yang merasa tidak berdosa atau merasa layak di hadapan Tuhan karena berpikir bahwa dirinya adalah orang benar? Bacaan Alkitab hari ini menunjukkan bahwa orang yang berpikir dan merasa dirinya tidak berdosa hanyalah berfantasi. Para penulis Alkitab sepakat bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia telah terikat oleh dosa dan tidak bisa berbuat dosa lagi. Setelah manusia, Adam dan Hawa tidak bisa tidak berbuat dosa lagi. Oleh karena itu, Rasul Paulus dengan penuh keyakinan berkata bahwa manusia sepenuhnya berada di bawah kuasa dosa. Kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa tidak hanya berakibat pada diri mereka sendiri, tetapi menjalar dan merasuki seluruh umat dan dunia ini. Rasul Paulus menegaskan bahwa karena satu orang, yaitu Adam, dosa telah merasuki semua manusia sehingga semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12. Oleh karena itu, setiap manusia lahir tidak dalam keadaan suci atau tak berdosa, tetapi dalam keadaan yang berdosa. Hal ini dapat terlihat di dalam kehidupan manusia yang memiliki kecenderungan untuk terus berbuat dosa, seolah tak berdaya menolak untuk tidak berbuat dosa. Hal yang pasti dilakukan manusia tanpa perlu belajar adalah dosa. Hal yang pasti dilakukan manusia tanpa perlu belajar adalah dosa. Saudara yang kekasih, dengan demikian, sangat naif jika kita merasa benar dan baik di hadapan Tuhan. Keadaan kita di dunia ini mungkin bisa baik secara fisik, materi, dan kekayaan. Akan tetapi, tanpa membereskan dosa, sesungguhnya kita bermasalah di hadapan Allah. Oleh karena itu, langkah pertama untuk membersihkan dosa adalah menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Manusia dengan segala usahanya tidak akan bisa membenarkan dirinya. Entah hidup dengan cara berpuasa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, beribadah dengan rajin, melakukan kebaikan, itu semua tidak bisa membuat diri kita menjadi benar. Karena manusia rentan jatuh lagi ke dalam dosa karena keinginan daging. Manusia berdosa hanya bisa dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dibenarkan berarti bukan karena kuasa dan tindakan kita, melainkan karena kuasa dan anugerah Tuhan semata, bukan karena melakukan hukum Taurat. Pembenaran merupakan ungkapan Paulus yang sangat penting dalam kitab Roma pasal 3 ini. Paulus dengan gemerlang menjelaskan bahwa oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Menurut Paulus, dan orang Yahudi maupun non-Yahudi telah berdosa dan berada di bawah murka Allah. Mereka gagal mengenal siapa Allah sesungguhnya dan menyembah berhala. Paulus juga mengingatkan bahwa hukum Taurat dan sunat memang baik dan suci, tetapi tidak dapat dipakai untuk membenarkan manusia di hadapan Allah. Bagi Paulus, manusia dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi oleh karena iman. Pembenaran cuma-cuma datang dari Allah melalui Kristus yang telah mati di kayu salib. Saudara yang kekasih, pemahaman yang baik tentang pembenaran di dalam kehidupan umat Kristen sangat penting dan mutlak diperlukan, karena dengan pengetahuan yang baik dan benar tentang doktrin pembenaran dapat membantu kita untuk memperoleh keselamatan dan juga bertumbuh dalam iman kepada Kristus Yesus. Sehingga akhirnya
Kita semua boleh memiliki pengetahuan yang benar tentang doktrin pembenaran. Dari hasil uraian tersebut menunjukkan bahwa pembenaran merupakan suatu hal yang sangat diperlukan oleh setiap orang percaya. Dalam kitab Roma di pasal 3 ayat 20, ayat 24, di pasal 4 ayat 16 dan di pasal 5 ayat 5, sangat jelas Paulus mengatakan bahwa manusia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Oleh kasih karunia dan belas kasihan Allah yang begitu dalam kepada manusia, sehingga Ia memberikan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus dengan cuma-cuma kepada manusia. Roma 5:2b berkata, kebenaran Allah itu yang membenarkan orang-orang berdosa. Di dalam kasih karunia ini, orang-orang percaya berada dan bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Allah mengutus anaknya dari tempat yang maha tinggi turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena dari zaman dahulu, manusia berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan diri mereka. Tetapi sekarang Allah sendiri datang kepada manusia untuk menyelamatkan mereka yang durhaka. Allah tahu bahwa manusia tidak dapat membenarkan diri di hadapan Allah dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan melakukan hukum Taurat, dengan menyucikan diri dari jenis-jenis makanan. Roma 3 ayat 30 berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa, tetapi hanya di dalam kasih karunia Kristus Yesus lewat iman manusia memperoleh pembenaran. Saudara yang kekasih, jika kita mendalami nas hari ini, maka kita akan menemukan dua kata kunci, yakni pertama, dibenarkan. Dalam kata Yunani yang dipakai adalah dikaion, yang berarti seseorang yang sebenarnya bersalah tetapi diperlakukan sebagai orang yang benar. Ayat 23 menyatakan bahwa seorang yang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, setiap orang dalam posisi terdakwa dan harus dihukum. Tetapi karena kasih karunia-Nya, Allah memperlakukan manusia sebagai orang benar karena mereka beriman kepada Kristus. Yang kedua di ayat 24, kata penebusan. Akar kata penebusan dalam bahasa Yunani dikatakan apolutrosis. Berarti penebusan dengan pembayaran suatu harga. Ungkapan ini menunjukkan cara keselamatan diperoleh melalui tiga hal. Yang pertama, keadaan dosa darinya kita harus ditebus. Dalam perjanjian lama menampilkan manusia sebagai terasing dari Allah, dikuasai oleh kekuatan-kekuatan setan, diperbudak oleh dosa, dan perlu dibebaskan dari kesalahan, hukum, dan kuasa dosa. Yang kedua, harga yang harus dibayar untuk membebaskan kita dari perbudakan. Kristus membayar harga penebusan dengan mencurahkan darahnya serta menyerahkan nyawanya. Perbuatan Allah dengan penuh pengasihan turun dari tempat yang tinggi untuk mengangkat orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Mencatat bahwa seharusnya terjemahan berbunyi oleh karena kasih karunia-Nya. Dengan demikian bertambah jelas, kasih karunia bukan ajas mujarad atau abstrak, melainkan perbuatan Tuhan yang penuh pengasihan. Saudara yang kekasih, dapat kita simpulkan melalui penjelasan di atas bahwa sifat pembenaran ialah kasih karunia dari Allah. Pembenaran itu diberikan dengan gratis atau cuma-cuma agar orang percaya dapat menerima kebenaran Allah karena iman. Kasih karunia Allah lebih besar daripada pelanggaran Adam. Kasih karunia-Nya yang begitu besar dilimpahkannya atas semua orang melalui satu orang, yaitu Kristus, dalam Roma 5 ayat 15. Dasar pembenaran ialah kasih karunia Allah yang dianugerahi kepada manusia, terutama kepada orang-orang yang percaya, orang yang beriman, yang menerima kebenaran Allah. Ketidakbenaran manusia diganti dengan kebenaran Allah melalui penebusan Yesus Kristus yang dikerjakan di atas kayu salib. Karena itu, sebagai respon atau atas pembenaran Allah yang kita telah terima, maka kita harus melakukan kebaikan sebagai buah dari pembenaran yang kita terima. Karena itu, sebagai respon atas pembenaran Allah yang sudah kita terima, maka kita harus melakukan kebaikan sebagai buah dari pembenaran yang sudah kita terima. Amin. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin.